di episode 4 kali ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya di weekend kali ini. Selamat datang semuanya. Yuk, tulis nama dan asal kota di kolom komentar biar kita bisa saling kenal. Mungkin beberapa teman di sini sudah pernah mengikuti event Indonesia Mengglobal sebelumnya. Tapi bagi yang belum pernah, Indonesia Mengglobal adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat Indonesia yang belajar, berkarya, dan berdaya di kancah internasional. Melalui artikel, mentorship, dan acara seperti sharing session ini, kami berusaha membuka wawasan serta membantu lebih banyak orang Indonesia mencapai mimpi mereka di panggung global. Oke, eh, pada sesi kali ini kita beruntung bisa mendengarkan langsung kisah dari Mas Gibran Airlangga, seorang data scientist di Rivian Otomotif, di mana Rivian Otomotif ini adalah perusahaan di Amerika Serikat yang sedang berkembang sangat pesat di bidang kendaraan listrik. Halo Mas Gibran. Halo Mas Gibran. Halo, Mas Denny. Bisa dengar Halo. suaranya jelas ya? Ya, udah jelas Mas. Makasih banyak Oke. ya Mas, udah disempetin datang di sesi kali ini. Mas, saya izin bacain profilnya Mas Gibran dulu ya, Oh, biar boleh. teman-teman di Silakan. sini bisa kenal. Boleh, boleh. Oke. Mas Gibran ini setelah lulus dari ITB, sempat berkarir sebagai lead data scientist di Gojek, sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan studi S2 di Dartmouth, Amerika Serikat. Setelah lulus dari S2-nya, Mas Gibran sempat magang di Tesla, sebelum akhirnya bekerja di Rivian Otomotif. Saat ini Mas Gibran berkarir. Semoga sesi ini dapat menginspirasi dan memberikan insight baru untuk teman-teman yang sedang mencari jalan atau ingin mengembangkan karir di bidang yang sama. Nah, setelah ini Mas Gibran akan memaparkan materi yang kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab di bagian akhir. Nah, langsung aja kita mulai. Silahkan Mas Gibran. Oke, Mas Denny. Makasih. Makasih banyak. Em, saya coba share dulu ya slide-nya. Em, bisa kelihatan slide-nya? Udah jelas ya slide-nya? Nah, udah masuk nih Mas. Oke, sip, sip. Oke, makasih. Ya, selamat pagi teman-teman. Makasih banyak udah join di acara Indonesia Mengglobal untuk sharing session kali ini dan makasih banget nih udah sempetin datang pagi-pagi di weekend kan. Kan pada tahu kalau weekend biasanya pada mager-mager atau tidur-tiduran setelah seminggu kerja atau udah belajar seminggu capek. Tapi masih semangat buat ikut ini. Jadi makasih banget udah join. Dan tadi sempat lihat intronya sebelum dimulai juga. Jadi inget dulu saya sempat juga volunteer di Indonesia Global. Sama kayak Mas Denny juga dulu sempat ngurusin di bagian data. Dan juga salah satu alasan kenapa saya sekarang bisa di sini yaitu karena juga ikutan dulu Indonesia Mengglobal Mentorship Program. Jadi sebenarnya Indonesia Mengglobal ini punya peran besar lah di kehidupan saya sekarang dan punya peran penting yang ngebikin saya sekarang ada di sini. Oke, jadi sekarang sebenarnya bakal bahas sedikit tentang perjalanan pribadi sih dari dulu lulus kuliah satu sampai sekarang bisa kerja di sini di Amerika. Untuk background, saya dulu kuliah di Amerika itu mulai 2021, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Itu di Dartmouth College, itu di East Coast atau di bagian di di dekat Boston dan habis itu cari-cari kerja akhirnya sekarang kerja di Rivian sebagai senior data scientist. Um, Mungkin lebih jelasnya bisa lanjut aja. Jadi ini sedikit tentang timeline aja dari personal journey. Jadi dulu kuliah di ITB itu mulai 2010 sampai 2014. Habis itu sempat coba untuk bikin perusahaan sendiri, namanya itu Atmora. Perusahaannya itu seputar energy management system dan segala macam. Tapi akhirnya setelah 2 tahun, mutusin, oh kayaknya belum pas nih waktunya untuk bisa bikin perusahaan sendiri. Akhirnya mutusin untuk pindah ke Gojek. Di Gojek itu kurang lebih
kebanyakan waktu saya dipakai untuk ngurusin bidang data. Jadi awalnya di business intelligence, habis itu nggak lama pindah ke data science. Itu sekitar 5 sampai 6 tahun di Gojek. Habis itu setelah itu mutusin untuk S2 dan S2 itu di Dartmouth College. Itu ambil data science. Habis itu selama kuliah dapat satu kesempatan summer atau lagi musim panas itu untuk ambil internship dan kebetulan dapat di Tesla di di California. Habis itu balik lagi ke sekolah, habis itu lulus. Lulus sekitar bulan Desember 2022, baru habis itu cari kerja dan akhirnya dapat full time job atau kerja full time di Rivian di California juga. Oke, jadi yang mau dibahas pertama kali sebetulnya adalah beberapa alasan kenapa dulu mutusin untuk kuliah dan kenapa mutusin untuk kuliah di Amerika. Jadi yang pertama itu poinnya adalah untuk filling knowledge gaps atau em, dapat fondasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang diminati yang mungkin teman-teman udah bisa tebak yaitu di bidang data. Jadi dulu pas S1 itu sebenarnya jurusannya itu teknik fisika. Teknik fisika apakah ada datanya, apakah ada codingnya? Sebenarnya ada juga, tapi nggak benar-benar fokus untuk bahas eh, semacam algoritmanya atau misalkan struktur datanya segala macam dan itu nggak terlalu banyak di cover pas lagi S1. Jadi dulu sebenarnya pertama kali belajar data itu semi atau full otodidak pas lagi di Gojek. Dan itu benar-benar ya udah setiap setiap malam ya belajar tentang apa yang bisa dipelajarin, misalnya belajar tentang skill-skill teknikal dan pas siang yang ngerjain yang lain gitu. Sampai akhirnya bisa fokus untuk kerja di divisi data atau business intelligence dan akhirnya data science baru benar-benar fokus bisa full belajar di luar jam kerja ataupun pas kerja juga di bidang data gitu. Dan memang eh, dari dulu udah suka sih buat buat convert data itu jadi insights. Nah, itu ntar bakal dibahas. Oke. Jadi itu itu yang pertama. Yang kedua itu lebih tentang personal growth sih. Jadi saya itu kayaknya orang itu lumayan bosenan ya. Jadi kalau udah di satu posisi dan udah agak lama udah tahu pola-polanya, kadang jadi ngerasa bosen. Kalau nggak usah bosen, biasanya jadi pengen belajar yang lain gitu. Jadi eh, dan di titik udah sekitar 5 6 tahun di Gojek dulu sempat ngerasa kayak gitu juga dan akhirnya mutusin untuk belajar S2 di sini dan ini juga bisa lanjut untuk di poin berikutnya yaitu networking. Jadi kan dulu mikir, oke kalau mau S2 pilihannya kan banyak. Pilihannya bisa S2 di dalam negeri, bisa S2 misalkan di yang dekat-dekat atau Singapura atau Eropa segala macam. Tapi dulu mikirnya em, S2 di mana yang kira-kira bidang datanya itu kan paling maju kan, atau bidang teknologi paling maju dan dulu salah satu jawabannya itu di Amerika. Jadi dulu fokusnya ya udah cari kalau emang pengen sekolah ya belajar di tempat yang emang cocok kan, atau yang bisa belajar paling banyak gitu. Jadi dulu mikirnya adalah ke situ karena Amerika menurut saya itu tempat belajar teknologi yang paling bagus dan itu juga semacam ada positive feedback loopnya dalam artian orang-orang yang juga pengen belajar data biasanya bakal atau belajar teknologi itu biasanya bakal datang ke Amerika juga. Jadi teman sekelas kita, terus dosen, terus juga nanti teman kerja atau coworker juga bakal emang yang sama-sama passion atau sama-sama suka sama bidang data gitu. Jadi menurut saya itu positif feedback loop yang bagus banget untuk punya sih. Kalau emang benar-benar suka sama satu bidang. Oke, yang terakhir sebenarnya lebih ke career opportunities. Jadi ini juga berhubungan sama dulu pas di Gojek juga ngerasa kayak gitu dan dulu sempat ngebayangin sih gimana sih kalau kalau kerja di luar tuh rasanya kayak gimana sih? Eh, apa aja bedanya dari culture-nya, terus misalkan dari gimana interaksi sama coworker antara di jam kerja atau di luar jam kerja gitu-gitulah. Jadi itu kurang lebih 4 poin yang bikin saya mutusin untuk eh, lanjut S2 setelah kerja gitu. Eh, ini sedikit tentang profesi dan sekolah. Jadi kalau profesi tadi udah dibahas, sebenarnya saya tuh orangnya suka untuk convert data jadi insight kan. Jadi kalau
ngomongin data itu kan paling simpelnya adalah bentuk Excel kan. Jadi eh, atau tabel lah, tabel kayak misalnya ada kolom, ada baris gitu. Itu kan sebenarnya definisi data yang paling simpel gitu. Dan eh, satu perusahaan atau kita personal juga pasti punya banyak file-file kayak gitu, punya banyak tabel-tabel kayak gitu. Tapi kalau cuma punya aja kan sebenarnya itu nggak bisa berguna kan. Tapi kalau misalkan kita bisa convert itu jadi insight, itu yang bakal bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dan itu yang saya suka. Em, lanjutnya kurang lebih berhubungan sih. Jadi problem solving sama impact juga sesuatu yang saya sangat suka banget. Jadi kalau di bidang data science sebenarnya ada semacam eh, pandangan kalau misalkan kalau bidang data science itu orang-orang sukanya untuk eh, implement technical-technical yang susah-susah. Tapi sebenarnya yang dipedulin sama bisnis itu adalah impact. Jadi eh, implementasi sebenarnya nggak mesti harus terlalu susah, tapi yang penting itu business impact. Yang terakhir sebenarnya dua poin itu bisa digabung sih. Jadi constant learning itu sebenarnya masih berhubungan sama ya saya suka belajar, saya itu orang yang bosenan dan saya suka inovasi, saya suka untuk belajar hal baru dan kayaknya di bidang ini di bidang data atau di bidang computer science itu ilmu-ilmu baru itu setiap setiap hari itu ada. Jadi kadang kadang juga sempat ngerasa agak stres juga sih buat buat nyoba buat belajar semuanya kan. Tapi akhirnya memang yang penting itu adalah belajar fundamental dan kalau itu udah bisa dimengerti, sebenarnya ilmu-ilmu yang baru itu cuma eh, campuran-campuran atau modifikasi-modifikasi dari fundamental yang udah ada. Kira-kira gitu. Eh, terus diverse application tuh maksudnya lebih kayak sebenarnya data science ini lumayan fleksibel dan bisa diimplementasi ke hampir semua industri. S- Karena sebenarnya syarat untuk bisa apply data science itu ya industri mesti ada datanya kan, mesti ada informasi yang bisa kita olah gitu dan selama itu ada, mestinya kita bisa bikin sesuatu biar ya proses atau misalkan bisa membuat bisnis itu bisa lebih berkembang eh, s- secara lebih efisien ke depannya. Gitu. Oke, itu tentang kenapa saya suka sama profesi yang ada sekarang, yang saya ambil sekarang, dan yang kedua itu kenapa pilih sekolah di situ. Jadi eh, Dartmouth itu lumayan unik karena dia itu sekolah yang lumayan kecil. Jadi beda sama sekolah-sekolah pada umumnya kalau ada di Amerika itu biasanya itu sekolah besar kan. Kayak misalkan ada istilahnya ada state school atau sekolah negeri sama private school. Nah, Dartmouth ini private school. Dan state school itu biasanya sekolah besar dan besar itu maksudnya adalah satu kelas itu biasanya ada 200-300 orang gitu dan satu dosen dan misalkan 3 atau 4 asisten dosen gitu. Nah, itu mungkin bisa efektif untuk beberapa orang yang memang mereka itu eh, cocok dengan pola belajar kayak gitu. Tapi untuk saya sendiri, saya pribadi sebenarnya lebih suka yang ruangannya itu lebih kecil, ukuran dari kelas itu lebih kecil dan di Darwin itu rata-rata sekitar 20 sampai 30 orang dan satu dosen dan satu atau dua asisten dosen dan itu benar-benar ngebikin suasana belajar yang beda banget dalam artian dosen itu bisa lebih ngasih atensi ke murid-muridnya secara lebih personal dan kita jadi lebih punya banyak waktu untuk benar-benar discuss apa yang dibahas gitu. Oke, terus sorry. Oke, terus eh Dartmouth juga ada fleksibel kurikulum, itu juga salah satu yang saya suka. Jadi dulu saya sempat ambil MBA, eh, ambil kelas MBA pas lagi S2, itu juga eh, kesempatan yang bagus dan juga Darwin itu untuk alumni networknya lumayan strong. Jadi dulu sempat juga eh, dapat panggilan interview gara-gara sempat connect sama alumni Dartmouth gitu. Oke, jadi tadi sedikit tentang beberapa alasan kenapa pilih sekolah, kenapa profesi, sama eh, kenapa pilih sekolah di Dartmouth. Nah ini tadi kan ada timeline ya, dan biasanya timeline itu kan nunjukin yang bagus-bagusnya aja, atau seolah-olah
hidupnya itu perfect gitu kan, kayak oh dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan seolah-olah nggak pernah ada gagal gitu. Dan sebenarnya kan itu kita semua tahu kalau kalau itu jarang terjadi, kalau nggak mungkin kan. Kalau bukan nggak mungkin. Jadi beberapa poin yang mau saya bilang sebenarnya dulu kayak misalkan, oh pas lagi di ITB terus bikin ini, bikin perusahaan yang ini, habis itu sempat coba ide satu, oh ternyata nggak bisa, kita pivot lagi ke ide yang lain sampai akhirnya saya, saya pribadi mutusin untuk keluar karena kayaknya menurut saya itu belum pas untuk bikin perusahaan. Terus habis itu pas pindah ke Gojek juga sebenarnya nggak ideal banget karena pas baru masuk itu masih ngebahas seputar eh, eh, bidang bisnis. Dulu kalau nggak salah semacam marketing business development gitu, sebelumnya ada pindah ke data. Jadi sebenarnya dan yang mau mau saya lihat sebenarnya yang terakhir kayak misalkan untuk dapat kerja sekarang itu sebenarnya dulu sempat apply sekitar 1.500 aplikasinya baru sampai dapat satu offer. Dan itu cara yang mungkin paling tradisional. Jadi kenapa itu bisa sampai segitu angkanya? Tapi ada cara lain yang bakal bisa ngebantu itu lebih cepat. Tapi intinya sebenarnya yang mau dibilang dari slide ini itu nggak ada yang instan kan. Jadi semua itu pasti ada trial and error dan pasti bakal ada gagal di masing-masing step. Jadi dijalanin aja kalau kalau pengen sesuatu. Oke, eh, sempat ada request juga untuk ngejelasin sedikit tentang hiring process selama eh, masuk ke perusahaan yang ada sekarang. Jadi sebenarnya hiring process itu kan in general adalah untuk si company bisa nyari em, kandidat mana yang paling pas untuk posisi yang dibuka. Dan untuk di Rivian sendiri, itu prosesnya ada call sama recruiter, jadi itu call biasa aja untuk sekitar 10-15 menit untuk tahu background dan kira-kira cocok apa enggak. Habis itu bakal ada interview dari hiring manager. Jadi hiring manager itu orang yang bakal jadi bos kita. Dan itu macam-macam, tapi dulu kalau untuk di Rivian, case-nya itu interview semacam technical, jadi bakal ada statistik sama machine learning konsep aja, tapi nggak langsung coding. Habis itu kalau itu lolos, masuk ke bagian take home assignment. Take home assignment itu bakal dikasih assignment yang bakal perlu dikerjain sekitar 3 sampai 4 hari. Itu semacam machine learning sama statistics. Jadi nanti langsung dikerjain, di, dikerjain di laptop, habis itu dikirim balik lewat email. Dan yang terakhir itu ada final round. Final round itu biasanya lumayan intens. Jadi kalau di Rivian itu totalnya ada lima interview, dan itu semua dilaksanakan di hari yang sama. Jadi dua itu technical lagi, seputar coding dan itu kayak live coding gitu. Dan yang satu lagi itu ngebahas seputar take home assignment-nya plus juga beberapa pertanyaan tambahan dari situ. Dan yang tiga lainnya itu biasanya fokus untuk cultural fit sama collaboration. Nah, perbandingannya kalau sama company yang lain itu sebenarnya untuk posisi yang sama, untuk technical, untuk yang di sini istilahnya IC ya atau independent kontributor itu biasanya bakal selalu ada technical screening. Jadi baik itu take home assignment atau misalkan live coding atau misalkan ditanya beberapa soal seputar konsep-konsep CS atau statistik itu biasa. Dan yang paling intens ya memang di final round sih. Jadi final round biasanya kalau nggak 1 hari maksimal 2 hari. Dan itu macam-macam. Kalau kalau eh, teman-teman misalnya pengen kerja di Meta gitu ya, itu biasanya bakal lebih banyak sih uh, technical round-nya. Itu nanti bisa dibahas nanti. Oke. Jadi dari pengalaman apply kerja sebanyak itu tadi, sebenarnya ada beberapa poin sih yang saya bisa simpulin ya. Jadi yang pertama itu pentingnya untuk bikin resume yang benar-benar jelas dan straightforward. Atau uh, resume itu sebaiknya masukin semua poin yang plus aja. Dan maksudnya eh, masukin semua poin yang plus itu berarti nggak masukin poin yang negatif atau nggak masukin poin yang netral, ya kan? Poin yang netral itu apa? Contohnya itu misalnya alamat atau poin yang netral itu apa? Poin netral itu misalnya nomor HP kayak gitu. Itu tuh netral dan
poin plus itu mestinya yang kalau eh, orang baca, terutama recruiter atau hiring manager, mereka bakal bilang, oh iya, ini adalah orang yang cocok untuk eh, posisi ini. Dan baik lagi, tujuannya resume itu untuk bukan dapat bukan dapat job offer, tapi tujuannya untuk dapat interview. Segitu aja. Oke, terus yang penting juga itu adalah untuk build LinkedIn. Jadi kalau di sini kebanyakan orang udah pakai LinkedIn dan hampir pasti semua recruiter, semua hiring manager pasti bakal cross check atau double check ke LinkedIn juga. Jadi usahain dua ini udah bisa ke cover dengan bagus. Dan yang ketiga itu tentang eh, reaching out ke hiring manager. Jadi ini bakal tricky kalau misalkan kita nggak punya kenalan orang dalam dari perusahaan yang kita pengen apply. Tapi bukan nggak mungkin. Jadi biasanya orang-orang itu ngelakuin yang namanya cold message. Itu bisa di LinkedIn, itu bisa di email. Yang intinya bilang, halo saya dari dari sekolah ini pengen apply untuk posisi ini sekarang lagi buka. Eh, Boleh nggak bantu untuk referral? Dan itu itu buat di eh, job market US itu sangat umum sih orang minta kayak gitu. Jadi benar-benar orang random aja, orang nggak kenal sebelumnya dan dia bilang eh, dia dia perkenalan diri singkat, habis itu dia minta referral dan itu menurut saya sama sekali nggak apa-apa sih. Jadi itu juga penting karena ini penting untuk bisa eh, ningkatin peluang untuk dipanggil interview seenggaknya. Oke. Ini juga berhubungan sama yang terakhir. Jadi kalau misalnya ada kenalan, itu bakal lebih bagus lagi karena kenalan itu bisa langsung nge-refer secara langsung dan dia juga bisa langsung reach out ke hiring manager yang di tim yang berhubungan gitu. Oke, tadi sedikit tentang hiring proses sama interview proses. Sekarang zoom out sedikit tentang Rivian. Jadi Rivian itu sebenarnya perusahaan listrik yang dibikin dari 2009. Jadi udah lumayan lama sih. Dan itu kita sekarang ada tiga produk yang udah ada di market sekarang. Jadi yang kuning ini namanya R1T atau mobil truk gitu bentuknya. Mobil terus yang kedua itu mobil SUV atau R1S. Sama yang terakhir itu adalah delivery van. Jadi memang kalau lihat dari bentuknya kan kayak semacam buat adventure gitu kan, buat kayak jalan-jalan di hutan atau misalkan jalan-jalan di padang pasir gitu-gitu. Jadi memang marketnya emang dibikin kayak gitu. Jadi kalau dibilang saingannya Tesla mungkin nggak terlalu, kecuali kalau dibandingin sama Cybertruck. Tapi nggak tahu juga kalau Cybertruck bisa dibawa ke hutan atau enggak. Tapi gitulah. Ehm, Kira-kira gitu. Terus yang bakal muncul nanti itu rencana 2026 itu ada dua mobil lagi namanya R2 dan R3. Jadi ini versi yang lebih kecil, versi yang lebih ekonomis dan ini harapannya bisa dijangkau lebih banyak orang gitu. Oke. Em, ini sedikit tentang project di Rivian. Jadi saya sekarang masuk ke divisi namanya Service Operations dan itu ada di Department Strategy. Service Operations itu sebenarnya tujuannya untuk eh, gimana caranya kita bisa optimasi penempatan service center yang ada di Amerika dan juga di Kanada eh, dengan dengan data yang kita punya tentang customer, data yang kita punya tentang eh, supply. Jadi supply itu maksudnya adalah eh, berapa service center yang kita punya, masing-masing service center itu ada berapa orang, eh, equipmentnya apa aja, fasilitasnya apa aja di masing-masing, dibandingkan dengan customer-nya Rivian itu ada di mana aja, terus mereka tuh seberapa sering sih ke service center, terus setiap mereka ke service center itu kira-kira ngabisin waktu berapa lama atau keluhannya apa aja biasanya, terus em, untuk masing-masing keluhan kira-kira estimasi waktu untuk selesainya berapa lama, dan itu semua bakal di-consider untuk kita bisa ngebikin satu rekomendasi, yaitu untuk service center yang untuk kondisi demand yang ada sekarang, kita perlu bikin service center di mana aja, kapan, seberapa besar, orangnya butuh berapa, dan lain-lain. Gitu. Nah,
Untuk teknologi yang dipakai itu kita pakai tiga tiga service ini. Jadi yang pertama tuh Databricks. Databricks itu untuk teman-teman data yang ada di sini mungkin tahu kalau itu semacam platform data yang bisa nge-host semua jenis analytical tool. Jadi ada database, ada buat machine learning, ada buat SQL segala macam. Terus yang kedua itu kita untuk database kita spesifiknya pakai AWS atau Amazon Web Service. Sama untuk spesifik untuk algoritmanya kita pakai commercial solver atau solver yang berbayar namanya Gurobi Optimization. Um, Oke, ini tadi udah dibahas sedikit. Intinya sebenarnya kalau dari tim data science di Civil Operations itu tujuannya untuk enable data-driven decisions kan, atau gimana caranya kita bisa bantu bisnis untuk membuat keputusan yang basisnya itu data gitu. Dan eh, diagram yang ada di kanan ini sebenarnya cuma gambaran kalau setiap eh, model yang kita bikin atau setiap hasil atau output yang kita bikin itu bakal selalu dikomunikasikan balik ke tim bisnis dan gimana caranya biar itu tuh semua bisa efektif dan efisien gitu. Em, ini sedikit tentang proses data science dan technical skill-nya. Jadi kalau technical skill, bahasa yang paling sering dipakai itu Python. R itu jarang, tapi ada yang pakai. Tapi saya sendiri enggak sih. R itu dulu cuma pernah belajar di kampus aja, tapi sekarang nggak dipakai. Yang paling penting lagi sebenarnya SQL. Jadi kalau kalau Python belum lancar, yang penting SQL tuh udah yang hampir pasti harus harus bisa sih. Terus eh, hal-hal lainnya itu seputar statistik, terus juga ada modelingnya. Dan yang di sini nggak ada, tapi menurut saya penting itu adalah tentang communication atau storytelling. Jadi kita bisa bikin banyak model, kita bisa bikin banyak solusi teknikal, tapi kalau kita nggak bisa jelasin dan nggak bisa ngebikin outputnya itu bisa diterima atau dipahami sama tim bisnis, itu nggak akan nggak akan ada impact ya gitu ke bisnis dan bos jadi nggak bisa tahu kalau apa yang kita bikin tuh bisa ada value-nya gitu. Untuk yang sebelah kanan sebetulnya ini semua dimulai dari sini ya, dari yang bulat ini itu kan business opportunity. Jadi biasanya di bagian sini sama di sini, find data sources itu kita bakal duduk bareng sama tim bisnis untuk eh, mencoba untuk ngerti sebenarnya masalahnya mereka itu apa. Misalnya kayak tadi itu berarti masalahnya, oh kita pengen buka service center cuma bisa 5 nih, tapi eh, dari data yang kita lihat yang butuh tuh sebenarnya ada 20. Nah, gimana caranya kita bisa milih yang mana yang paling butuh, misalnya gitu. Nah, baru dari situ kita bakal cari, oh, berarti data yang dibutuhin apa? Data yang dibutuhin itu misalnya lokasi yang 20 itu misalnya ada di mana aja, terus untuk masing-masing apakah biaya untuk buka itu sama semua atau beda-beda, terus dari 20 itu mana sih yang secara rata-rata paling dekat sama customer yang paling butuh gitu misalnya. Dan dari situ itu semua bakal langsung lanjut ke proses yang eksplorasi atau visualisasi data. Juga ada istilahnya semacam data cleaning ya. Jadi data itu kan nggak nggak selamanya pasti bersih kan. Jadi pasti bakal ada beberapa yang kita perlu eh, benerin atau kita bersihin atau misalkan kita nggak masukin karena itu nggak terlalu relevan gitu. Dan baru dari situ kita bisa bikin machine learning model atau statistical model untuk bisa menjawab masalah yang awal. Habis itu udah sisanya sebenarnya tinggal uh, ngedeploy itu ke production, habis itu dimonitor, habis itu kita balikin lagi di awal. Kalau ini bakal dianggap sukses kalau misalkan kita bisa pilih 5 service center yang paling bagus dan saat kita buka itu benar-benar bisa nge nge-solve masalah supply demand imbalance yang ada gitu. Oke, ini sedikit aja sih tentang eh, contoh project yang dulu dikerjain di Tesla. Jadi ini cuma 3 bulan, jadi nggak terlalu jadi banyak sebenarnya. Tapi yang dibahas itu seputar material tracking analysis.
Jadi dulu saya di bagian manufacturing analytics team dan dulu spesifik untuk battery cell engineering. Jadi ini intinya gimana caranya kita bisa convert eh, atau bisa bikin baterai dari bahan-bahan dasarnya. Jadi dulu emang sempat ini sih di beberapa minggu pertama itu sempat disuruh ke pabriknya langsung untuk melihat oh di situ ada katoda, di situ ada anoda, terus ada separatornya, terus habis itu pindah ke ruangan lain bisa lihat juga gimana cara itu bisa digabung menjadi satu baterai gitu-gitulah. Jadi itu pengalaman yang unik banget sih untuk pas lagi interview. Sorry, pas lagi internship. Nah, dari situ untuk yang ini saya spesifik bantu untuk ngebikin data pipeline. Jadi dulu lebih ke data engineering sebenarnya untuk semua proses ini karena dulu masih belum ada. Dan itu dikerjain selama 3 bulan. Ini beberapa tech stack yang dipakai. Oke, oke. Terakhir em, tentang work culture nih. Jadi ini lumayan unik karena dulu kan sempat kerja di Indonesia dan juga sempat kerja di sini sekarang. Jadi kurang lebih bisa bandingin lah eh, beberapa poin yang unik untuk bisa dibandingin antara pola kerja di Indonesia dan pola kerja di US. Jadi kalau di Indonesia itu kan biasanya em, kalau kerja itu kalau misalkan hasilnya kurang bagus, kadang bos itu nggak langsung bilang. Jadi bilangnya oh ya bagus-bagus, tapi ujung-ujungnya misalnya nggak dipakai gitu. Dan itu beda jauh sama misalkan pola kerja di sini. Misalkan kalau misalkan itu kurang bagus, ya bakal dibilang oh ini masih bisa diimprove atau ini kayaknya kurang pas ya di situ. Coba dibenerin lagi di bagian situ. Dan itu ngebikin ya kita juga bisa grow secara personal dan juga itu benar-benar jadi semacam feedback loop yang direct kan atau yang lebih straightforward. Jadi kita benar-benar tahu apa yang harus dibenerin gitu dibandingkan dengan oh ini bagus tapi kenapa nggak dipakai gitu, kenapa malah didiemin aja kalau emang bagus. Jadi kan kita jadi bingung itu benar bagus apa enggak. Jadi yang pertama itu sebenarnya kalau kalau yang saya lihat di Indonesia itu cenderung untuk menghindari konflik, tapi kalau di sini itu berbeda pendapat itu justru dinilai bagus gitu, karena memang ya itu kuncinya untuk kita tuh bisa inovasi. Oke, values itu juga lumayan beda. Jadi misalkan kalau Indonesia itu proses oriented, kalau US itu output oriented. Jadi output oriented maksudnya apa? Contohnya itu eh, kerja di kantor sama kerja remote misalnya gitu kan. Kerja remote kan sebenarnya banyak yang ngatur, oh ini kayaknya kerjanya nggak benar-benar serius deh, karena kalau misalkan lagi makan siang bisa tidur-tiduran di kasur gitu kan, atau yang lainnya misalkan, oh kita nggak benar-benar tahu kalau si karyawannya itu beneran kerja apa enggak kalau lagi di rumah gitu. Tapi kalau di sini itu sebenarnya mereka nggak terlalu peduli sama itu. Seenggaknya yang di Rivian kayak gitulah. Dan mereka benar-benar peduli output. Jadi oke kita meeting hari Senin dan kita bakal setuju oke ini deliverable yang bakal diselesaikan hari Jumat. Caranya gimana? Mau dikerjain hari Kamis seharian 24 jam atau misalkan kerjain pelan-pelan dari Senin sampai Kamis itu terserah. Yang penting hari Jumat itu bisa deliver. Kayak gitu. Yang selanjutnya juga tentang hierarchy views. Jadi ini lebih ke struktur organisasi. Jadi sebenarnya di sini juga ada hierarki, tapi leb- lebih kerasa flat karena setiap masing-masing posisi yang ada di atas kita terutama itu emang bener-bener reachable gitu. Jadi misalkan kalau kita misalkan bilang sesuatu, oh kita nggak setuju sama direktur kita atau kita nggak setuju sama VP kita bisa bilang ke dia dan dia biasanya bakal balas. Kayak contoh yang paling paling baru kemarin sempat setup call pribadi one on one sama direktur dan dia accept karena emang dia pengen feedback dari karyawannya gitu. Um, collaboration, sorry. Collaboration juga. Jadi collaboration itu biasanya kalau di Indonesia itu lebih sifatnya konsensus atau yang dibahas itu adalah tim ini deliver ini. Tapi kalau di US selain tim itu juga biasanya ada highlight tentang masing-masing orang tuh ngerjain apa. Dan itu bisa ngebikin kita itu lebih ngerasa dihargai kalau di kantor. Jadi kayak misalkan, oh kamu habis ngerjain proyek ini tapi
spesifiknya adalah kamu ngerjain di bagian ini sehingga ini tuh bisa lancar kayak gitu. Untuk leadership juga, leadership itu di Indonesia mungkin ada beberapa perusahaan yang otoriter atau yang penting kita ngerjain aja apa yang bos minta. Tapi kalau di US itu lebih sifatnya demokratik atau ya kita bisa bilang nggak kalau misalkan menurut kita itu nggak masuk akal atau menurut kita itu bukan prioritas. Dan itu semua bisa dibahas lagi di meeting dan memang balik lagi ke yang awal kalau beda pendapat itu sangat dianjurkan. Jadi itu itu sejalan lah sama sama pola leadership yang ada sekarang. Itu juga berhubungan sama pola ambil resiko di sini. Kalau ya kalau dulu di Indonesia mungkin nggak semua perusahaan kayak gitu ya, tapi ada beberapa perusahaan yang cenderung ya kita ngelakuin proses yang udah ada dan kenapa kita ngelakuin itu karena memang dari dulu kayak gitu dan nggak nggak ada yang salah kan kayak gitu. Sedangkan kalau di sini biasanya biasanya setiap proses itu suka dievaluasi gitu kayak misalkan oh ini kayaknya udah nggak cocok lagi buat dilakuin karena kita udah punya yang lain jadi ini kalau udah nggak relevan lagi kita nggak perlu ngelakuin itu kayak gitu sama yang terakhir sebenarnya ya berhubungan juga karena kita punya pola ambil risiko yang lebih besar jadi kita cenderung untuk nyoba hal baru dan biasanya eh, suka lumayan ekstrim untuk nyoba hal barunya dibandingkan kalau kerja di Indonesia dulu. Oke, jadi sebenarnya eh, yang terakhir itu tentang Charles dan beberapa pengorbanan yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai global career. Jadi yang pertama itu yang udah pasti adalah leaving your comfort zone dan itu definisinya adalah pertama itu pindah pindah benua dari Indonesia ke, ke Amerika. Terus juga ada beberapa adjustment kan, misalkan dulu yang kalau di Indonesia udah punya banyak teman dari kuliah, dari sekolah, tapi sekarang udah nggak ada lagi, jadi harus bikin teman baru. Juga ada budaya-budaya yang beda. Di sini mungkin kalau Lebaran cuma bisa sama orang Indonesia aja dan nggak bisa semasif kalau di Indonesia. Terus juga jauh, ada aspek jauh dari keluarga juga, gitu. Jadi itu yang saya definisikan sebagai living your comfort zone. Um, yang kedua itu untuk yang poin ini, yang time and energy for application process. Jadi eh, em, mungkin teman-teman udah tahu kalau apply ke S2 itu Amerika itu mungkin salah satu yang paling paling ribet ya karena harus tes TOEFL atau misalkan IELTS sekarang. Terus habis itu nggak cuma itu, tapi kita juga harus tes GRE untuk beberapa sekolah untuk yang mau ambil STEM. Terus juga kita perlu bikin personal statement, kita perlu bikin atau minta surat rekomendasi dari beberapa orang dan kadang bisa 3 sampai 4 yang diminta dibandingkan kalau ke tempat lain. Jadi itu kan panjang banget kan. Dan itu keputusan yang dulu saya bikin untuk bisa eh, dapat apa yang saya pingin sebenarnya gitu. Oke, terus yang terakhir juga yang poin selanjutnya itu sebenarnya lumayan ini nih, lumayan personal nih karena uncertainty in job stability sama visa issues. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau di sini kalau kita dikasih eh, job offer, salah satu pointernya yang harus di-agree di situ adalah eh, at will employment. Jadi at will employment itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah company itu berhak untuk eh, memutus hubungan kerja sewaktu-waktu dengan atau tanpa alasan. Dan itu em, untuk semacam pesangon gitu diaturnya untuk masing-masing state, tapi kayaknya nggak sebesar di Indonesia. Mungkin kayak misalkan cuma berapa minggu gaji gitulah. Dan itu yang ngebikin eh, orang-orang di sini terutama di daerah Silicon Valley itu suka suka kepikiran sih karena kan setiap minggu pasti ada aja berita-berita layoff gitu. Jadi kadang suka kepikiran aja di belakang gitu kayak misalkan oh lagi kerja, oh ada layoff di sini, ada layoff di situ, jadi agak susah fokus gitu. Terus juga em, yang terakhir seputar visa issue yaitu seputar dari setelah lulus kita sekolah itu juga ada beberapa jurusan yang dapat
peluang kerja sampai 3 tahun, tapi juga ada yang cuma setahun, dan habis itu bakal ada beberapa proses lagi untuk bisa dapat visa kerja yang beneran visa kerja bisa sampai 6 tahun. Kayak gitu. Yang terakhir ya work-life balance. Di sini memang ada kecenderungan untuk orang-orang itu ya hidupnya kerja gitu, dan kadang suka sampai malam, kadang juga weekend juga, dan kadang juga itu berlangsung dalam waktu yang bertahun-tahun lah, kayak gitu. Em, oke, kayaknya segitu aja. Tadi udah lewat sekitar 7 menit dari waktunya. Wah, Saya balikin ke Mas Denny terima- deh. wah, makasih banyak nih Mas Gibran. Lengkap banget tadi dari perjalanan awal di Indonesia, kuliahnya seperti apa, proses mencari kerja, proses hiring, terus tech-stacknya juga diceritakan, bahkan suka dukanya juga diceritakan. Makasih banyak nih Mas Gibran buat sharingnya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pertama dari Mbak Alia nih. Mbak Alia mau ngomong langsung nanya ke Mas Gibran? Ya, oke. Ya, silakan Mbak Alia. Oke, siap, sudah terdengar dengan baik ya suaraku. Ya, Ya, sudah Mbak. Oke, first of all, thank you so much Kak untuk presentation yang sangat inspirational. And my question would be, how can we accelerate collaboration when we lack sufficient social capital, such as money or other resources? Thank you so much. oke. Itu pertanyaan yang bagus. Em, social capital ya tadi bilangnya, sorry. Alia. Iya, Oke. Sebenarnya ini nggak cuma spesifik untuk pelayan itu sih, tapi saya suka dengan mindset yang kita hampir pasti bisa mulai dari apa yang kita punya sekarang sebenarnya. Jadi tadi kalau ada beberapa hambatan yang dibilang ada seputar keuangan, eh, tergantung konteksnya, tapi biasanya pasti hampir selalu ada yang bisa kita lakukan sekarang yang bisa ngebikin kita itu sedikit lebih dekat ke tujuan yang kita pingin, gitu. Jadi apa ya, misalnya ini kan nggak tadi nggak ada contohnya ya. Jadi misalnya kalau eh, pengen pengen ke Amerika misalnya, tapi kita nggak nggak ada uang dalam artian oh kita nggak bisa eh, tes IELTS misalnya, dan yang bisa kita lakukan ya sebenarnya kan pertama adalah cari cara gimana bisa ngumpulin duit, dan yang kedua in parallel juga kita bisa sambil latihan IELTS kan, dan latihan IELTS itu sebenarnya nggak nggak perlu ikut les juga. Kalau misalkan nggak ada, bisa lihat di YouTube, atau misalkan bisa nyoba untuk ikutan English Club yang ada di area tempat tinggal. Dan menurut saya sih itu lebih ke eh, balik lagi tergantung konteksnya, tapi biasanya bakal ada yang kita bisa lakukan yang kita bisa lakuin hari ini yang bakal ngebikin kita itu bisa lebih dekat ke tujuan. Kira-kira ngejawab nggak, Alia? gimana Oke. dari Mbak Alia? Oke, oke, terima kasih Mas Gibran, Mbak Alia, pertanyaan dan jawabannya tadi. Sekarang next ada yang raise hand lagi nih dari Mas Ozi. Silakan Mas Ozi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Denny, dan terima kasih juga atas presentasi yang sangat inspirational juga dari Mas Gibran ya. Nah, di sini saya sendiri, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ozzy, saya seorang fresh graduate dari bidang data juga. Nah, di sini saya lebih ingin bertanya kepada Mas Gibran tentang perspektif Mas Gibran sendiri ya. Kita tahu Indonesia sekarang masih dalam tahap transformasi digital ataupun bisa kita katakan digitalisasi yang dari konvensional ke tahap digital. Berbeda dengan negara-negara yang bisa kita bilang lebih maju dari Indonesia, itu mereka sudah di tahap digitalisasi dan juga mereka sangat membutuhkan talenta-talenta di data ini, terkhusus di data science dan teman-temannya gitu. Nah, pertanyaan saya sendiri, em, apakah data
related field ini versatile ataupun promising ya untuk di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan ini, Mas. Dan juga any advice for us as young early comers or young professionals di bidang ini, gitu, Mas. Ya, monggo Mas Gibran. Main Iya, sebentar. Oh ya, tadi entah kenapa nggak bisa di-unmute, sorry. Ya, Ozi, makasih pertanyaannya. Langsung aja, kalau menurut saya bidang data itu masih sangat promising. Jadi alasannya kenapa begitu? Karena sebenarnya kondisi sekarang dimanapun, eh, baik di Amerika ataupun di Indonesia, yang data yang benar-benar kita pakai itu belum terlalu banyak. Jadi dipakai itu bukan berarti kita punya ya. Kalau punya itu beda. Kalau punya itu kita simpen di HP, kita simpen di laptop, itu punya. Tapi kalau pakai itu adalah kita aktif ngelihat, kita eh, kelihat, misalnya, oh ada pola apa segala macam, dan kita bikin keputusan dari situ. Nah, itu yang saya maksud dengan pakai si datanya. Dan eh kayaknya kalau di Amerika lebih banyak perusahaan yang udah pakai itu, tapi banyak juga perusahaan lain di Amerika juga yang nggak terlalu pakai itu karena mereka nggak ngerti cara pakainya gimana. Dan terutama untuk di Indonesia, kayaknya udah banyak juga sih perusahaan yang udah pakai eh, datanya dengan bagus, tapi lebih banyak lagi perusahaan yang belum pakai data dengan optimal. Jadi kalau pertanyaannya apakah masih promising, untuk dari job prospect sih menurut saya masih sangat promising ya. Dan sekarang kan udah lumayan terdefine ya. Kalau data itu kan dulu misalkan data analis itu ngerjainnya semua dashboarding, pipeline, bikin model, terus analisis yang ad hoc juga. Tapi sekarang tuh udah lebih ke define, kayak misalkan, oh data analis adalah ngerjain ini, ada juga data scientist, ada juga machine learning engineer, ada juga statistician, gitu-gitu. Dan itu ngebantu untuk ngebuka orang bisa lebih spesifik ke bidangnya masing-masing, dan menurut saya itu peluangnya masih besar banget sih. Gitu. baik. Cukup menjawab ya Mas Ozi. Kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan dari chatbot dan teman-temannya udah angkat tangan juga. Jadi kita coba duluin ya dari Boleh. Mbak Rani dulu nih. Hmm. Ya, monggo Mbak Rani. Oke, ya, thank you sebelumnya Mas Gibran untuk sharingnya. Pengen lebih nanya ke area kayak recruitment proses di Hmm. US sih kayak gimana sih circumstancesnya, especially kayak lagi di low atau bad job market. Kemarin berarti kan padahal udah sempat secure di one of the big tech, terus habis itu um, kira-kira kalau misalnya mau balik lagi ke sana, ke tempat sama internshipnya itu, sebenarnya ada keinginan atau enggak? Terus kalau misalnya sebenarnya mau ke sana dan didn't work, itu kira-kira kalau misalnya if you don't mind sharing, ada lesson learn-nya enggak? Hmm. Berarti ini konteksnya Tesla ya? Hmm, mungkin bisa ya Tesla atau dari yang proses hiring yang lain kan lumayan banyak tuh Mas Gibran. Oh, oke. Enggak. Oke. Em, Kak, oke, kalau 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 saat itu tadi pertanyaannya adalah apakah mau balik ke Tesla atau enggak gitu ya? Bener nggak? Atau enggak begitu? Sorry, tadi kurang nangkep saya. So, sorry ya tadi ke unmute, ke automatic deh. Iya, jadi Oh, mungkin oke, oke, kayak oke. dari misalnya dari summary dulu mungkin kemarin Hmm, hmm, misalnya kayak emang kalau emang pengen ke bike Tesla terus habis itu kayak hmm. didn't work, lesson learned dari pengalaman itu tuh apa misalnya oh I harusnya see. gue Oke, did something and then mungkin oke. kayak itu first and then second mungkin kayak yang pas di apply for the full time yang after itu kayak ada nuance-nuance lain yang sebenarnya kayak harusnya waktu itu do something extra yang harusnya dilakuin orang-orang atau misalnya ada sesuatu nggak lesson learned yang bisa di-share ke teman-teman untuk I in see. terms of Oke. like a good life. Thank Ya, you, Kak. good question, Rani.
Jadi untuk yang pertama, eh kemarin habis internship, habis itu balik ke sekolah lagi, itu sebenarnya cuma jeda 3 bulan, habis itu lulus. Jadi memang ada harapan untuk bisa dapat return offer dari Tesla. Jadi biar bisa langsung lanjut kerja kan dari situ. Dan return offer untuk bidang Tesla, sorry, untuk di Tesla itu spesifik biasanya nggak terjadi sih. Dalam artian kebanyakan orang-orang yang intern di Tesla itu biasanya nggak dapat return offer. Dan mereka itu biasanya kalau balik lagi ke Tesla itu artinya mereka lanjut dengan cara jalur yang normal gitu, kayak benar-benar interview dari awal. Dan lesson learn-nya sebenarnya dulu kenapa nggak dapet juga, karena dulu tim yang dulu tempat saya internship itu lagi nggak buka. Dan sebenarnya juga di pas lagi internship itu juga bisa mulai networking sama orang-orang di situ kan. Kayak misalkan oh kenalan sama orang dari tim ini, orang dari tim lain juga yang kira-kira juga di bidang data. Sehingga nanti kalau misalkan udah lulus terus kita mau cari kerja, kita bisa cek ke masing-masing tim yang udah sama kita ketemu selama internship untuk kita bisa cek kalau kalau misalkan mereka lagi buka, mungkin kita bisa apply dan kita bisa seenggaknya dapat interview gitu. Jadi poin pertama itu yang penting itu networking. Jadi selain, well, yang paling penting adalah uh, deliver the work. Yang kedua tuh networking. Jadi networking itu penting banget di sini dan kalau dari pengalaman apply untuk cari full time, lagi-lagi networking itu yang penting juga karena sebenarnya kalau dipikir dari semua job yang di-apply, itu kebanyakan antara nggak ada jawabannya atau benar-benar nggak ada kabar atau di reject atau eh, ketolak kan. Cuma proporsi yang nggak ada kabar itu mungkin 70% dari yang di-apply. Terus sisanya itu baru yang antara ketolak atau eh, lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi eh, hubungan sama networking sebenarnya lebih ke referral sih. Jadi referral itu benar-benar efektif di sini karena itu bisa ngebikin eh, seenggaknya kita tuh dapat interview. Dan kalau kita mikir dari perspektifnya recruiter atau company itu kan sebenarnya kita pengen cari orang yang paling pas kan. Dan gimana sih caranya kita bisa ngebantu recruiter untuk mencapai posisi itu kan. Atau mikirnya adalah tugas recruiter itu adalah untuk meminimalisir ambil orang yang salah ke company kan. Dan tugasnya kita yang bisa kita lakukan untuk ngebikin kerjaan recruiter lebih mudah adalah kita bakal perlu showcase kerjaan-kerjaan atau karya-karya yang pernah kita bikin sebelumnya, kita kasih mereka yang kira-kira bakal bakal sesuai sama job description-nya. Kira-kira gitu. Baik, cukup menjawab ya Mbak Rani. Mas Gibran, kita ini udah overrun. Tapi Mm-mm. boleh nggak ya kira-kira dua pertanyaan terakhir gitu? Boleh, boleh. Boleh. Boleh ya? Ya udah. Ini tadi Mbak Sandra udah nanya di kolom komentar dan udah resign juga dari Mbak Sandra dulu kali ya. Gue Mbak Sandra. Oke, I'll be quick. Thank you Kak Gibran for the sharing. Aku mau nanya tentang visa. Jadi tuh dulu setelah graduation kan pastinya kita pas pakai student visa dulu kan. Nah, ada maximum duration gak sih setelah graduation itu berapa lama untuk kita tuh harus segera secure job offer gitu. Dan um, setahu aku kalau student visanya F1 itu kan bisa ada OPT 1 tahun ya Kak. Jadi si company-nya itu tuh nggak harus sponsorin visa dulu. Nah, itu tuh dulu strategi Kak Gibran gimana ya, Kak? Dan apakah apply untuk OPT dulu atau langsung yang butuh H1B dan sekarang tuh appetite company-company untuk mau ngesponsorin visa itu tuh masih masih ada nggak sih, Kak? Gitu. Itu Oke, aja. makasih. Itu pertanyaan bagus, Sandra. Jadi, untuk F1, itu in general kita bakal dapat izin kerja selama setahun kalau kita apply OPT kan. Jadi sebenarnya F1 kalau nggak mau kerja langsung pulang juga boleh gitu. Tapi
biasanya orang bakal apply untuk OPT dan OPT itu berlaku setahun. Nah, untuk jurusan yang saya ambil kemarin itu jurusan masuk ke STEM, ke Science, Technology, Engineering, sama Mathematics. Jadi ada tambahan 2 tahun lagi, total 3 tahun jadinya. Jadi ada yang namanya OPT untuk setahun dan habis itu ada tambahan STEM OPT atau OPT untuk jurusan STEM tambahan 2 tahun gitu. Nah, tapi sebenarnya nuansa atau caveat dari situ adalah kita memang dapat izin kerja setahun. Tapi kalau kita itu nganggur secara kumulatif dalam total waktu 90 hari atau 3 bulan, itu kita nggak bisa stay gitu. Jadi sejak kita lulus eh, dan sejak kita lulus kurang lebih dari situ kita bakal punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk mulai first day dan bukan bukan dapat offer ya, tapi mulai first day. Beda kan? Kalau 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 misalnya dapat offer sekarang tapi mulai baru bulan depan ya berarti mulai bulan depan. Itu yang ngebikin agak tricky kemarin. Dan kemarin itu saya lulus di Desember 22 atau awal 2023 lah. Dan dimana kalau teman-teman tahu di sini lagi banyak layoff kan. Lagi banyak layoff yang artinya apa? Artinya untuk job market eh, kita atau fresh grad yang baru lulus dari S2 itu bakal saingan sama pertama fresh grad dari S1. Kedua fresh grad dari S2. Ketiga itu saingan sama orang-orang yang baru di layoff dari perusahaan-perusahaan di sini. Dan orang-orang yang di layoff ini kan berarti punya kelebihan yaitu mereka udah punya pengalaman kerja di Amerika gitu. Sedangkan kita yang baru lulus itu kan kalau dari international student perspektif ya kita nggak punya pengalaman kerja selain magang misalnya. Jadi itu yang bikin agak sulit. Nah kemarin yang saya lakukan itu setelah sebulan nyoba, habis itu nggak ada hasil apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya ngehubungin dosen, ngehubungin dosen, eh, nanya buat bisa nggak kalau saya di hire full time, saya bakal bantuin apapun lah, bakal bantuin riset seputar statistik atau misalnya machine learning karena dulu reach out-nya ke dosen statistik dan akhirnya dia setuju untuk eh, mau bantu dan kayaknya itu juga semacam mutualisme sih karena dia juga lagi butuh bantuan kebetulan. Jadi setelah sebulan nyari nggak dapet akhirnya nyoba hubungin dosen akhirnya kerja dulu sama dosen. Tapi kerja sama dosen juga sebenarnya dulu nggak terlalu berat sih mungkin seminggu maksimal banget tuh 5 jam kerja. Jadi sisa waktunya tuh bisa dipakai buat apply sama interview. Jadi itu yang ngebikin eh, saya punya semacam peace of mind lah. Jadi ini 3 bulan waktunya nggak akan jalan nih, karena udah kerja full time kan. Walaupun ya dibayarnya secukupnya, tapi seenggaknya nggak nggak punya bayang-bayang pikiran harus pulang kalau misalkan udah 3 bulan nggak dapat kerja. Baru habis itu bisa apply secara fokus, akhirnya dapat di bulan ke-7 full time di industri gitu. Wah, menarik banget nih, Mas Gibran buat strateginya. Keren-keren. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir kali ya. Dari Mbak Tasya udah angkat tangan. Monggo, Mbak Tasya. Oke, sudah terdengar suaranya, Kak? Halo? Sudah, Mbak? Oke, ya. Sebenarnya saya mau tanya lebih apa ya? Mungkin tadi ada yang kurang jelas. Jadi mau saya sedikit aja. Pertama itu berarti kakak ini untuk mendapatkan full time dari referral gitu, atau memang apply ke job portal. Kalau memang apply ke job portal, boleh tolong jelaskan job portalnya apa. Terus yang kedua, kan biasanya kalau beasiswa tuh suka harus kembali ke negara asal ya. Nah, untuk OPT dan lain-lain itu kalau harus kembali ke negara asal, jadinya gimana kalau mau apply kerja lagi di full time? Sedikit lagi, sama kan biasanya suka ada gap tuh antara Indonesia apa ya data analisis atau data science di Indonesia sama di US tuh untuk technical testnya tuh cukup jauh berbeda ya. Nah itu biasanya untuk mengimbangi atau untuk ngejar sampai sana tuh biasanya latihannya kayak gimana sih Kak? Ada kayak rekomendasi untuk belajar data science yang eh, lebih apa ya bisa ngejar untuk ya dapat offeringnya kayak gitu aja sih. Thank you ya.
Makasih, Tasya. Jadi pertanyaannya terkait ada platform untuk belajar data science yang oke nggak nih menurut Mas Gibran untuk menutupi gap antara data analisis yang udah dipakai skillnya di Indonesia dan di US. Silakan Mas Gibran. Masih ke mute, Mas? Iya mas, sorry. Tadi Hmm. kayaknya nggak sengaja kepencet ya. Eh, beasiswa harus balik. Oke, oke. Pertanyaan pertama, apply di mana? Untuk case yang Rivian, kemarin itu apply nggak pakai referral karena nggak kenal siapa-siapa di company. Tapi pesan saya sebenarnya jangan dicontoh karena itu adalah cara yang paling paling susah untuk masuk sebenarnya. Jadi yang saya saranin sebenarnya coba networking ke orang-orang yang udah kerja di situ. Dan networking itu nggak harus kita udah kenal duluan dari mana, tapi masuk aja ke LinkedIn, terus coba kirim message ke beberapa karyawan yang ada di situ, minta untuk referral atau misalkan mau tahu eh, culture kerja di sana gimana, baru nanti kalau udah ngobrol bisa minta referral. Dan itu banyak banget sih, saya tiap hari selalu dapat kayak gitu, dan saya bakal bantu sebisanya untuk bisa kasih referral ke mereka. Gitu. Jadi itu yang pertama. Apply-nya kemarin itu langsung ke company website. Jadi nggak lewat LinkedIn, nggak lewat Handshake, nggak lewat platform manapun, tapi langsung aja ke company uh, careers page. Kedua itu tentang tadi balik ke Indonesia ya, untuk yang beasiswa ya. Jadi untuk itu saya itu ambil S2-nya dapat parsial beasiswa dari kampus dan sisanya itu bayar sendiri. Jadi eh, nggak ada keharusan untuk balik ke Indonesia. Tapi untuk orang-orang yang dapat beasiswa, kalau dengar-dengar dari teman sih, ada beberapa beasiswa yang kalau misalkan habis lulus mereka itu kerja di perusahaan atau bidang tertentu, itu bisa dihitung sebagai pengabdian, jadi bisa stay. Tapi untuk spesifiknya saya nggak tahu karena case-nya beda, gitu. Sama yang terakhir, belajar di mana untuk nyamain eh, level teknikal atau teknologi yang ada di sini sama di Indonesia. Kalau pengalaman kan dulu lama di Gojek ya, terus habis itu pindah ke sini. Kalau menurut saya pribadi di Gojek dulu lumayan bagus sih untuk bisa nyaingin apa ya semacam cara kerja di sini atau eh, level of detail atau quality of work di sini gitu. Jadi dulu sebenarnya lumayan beruntung juga karena bisa kerja di Gojek, tapi untuk perusahaan-perusahaan lain saya nggak tahu dan tapi itu aja pun sebenarnya nggak cukup. Jadi yang biasa dilakuin eh, kalau misalkan lagi nggak kerja atau lagi kerja itu suka sering-sering baca aja blog-blog teknikal sih. Jadi kalau data science ya berarti seputar misalnya eh, di beberapa perusahaan di sini itu ada semacam engineering blog. Jadi ada Netflix, ada Meta, ada apa yang lain. Mereka tuh suka nge-share kan kayak misalkan oh gimana caranya kita bisa nge-handle 100 juta user yang selalu pakai servisnya. Oh, berarti desain si sistemnya harus kayak gini, algoritmanya harus ini, biar ini begini-begini. Nah, itu memang eh, poin dari constant learning yang yang perlu diaplikasikan di sini sih kalau misalkan mau tetap relevan. Gitu. Jadi intinya sebenarnya sering-sering baca di online, sering-sering baca forum, sering-sering baca blog, terutama untuk bidang-bidang yang diminati. Gitu. Nah, mantap. Jadi rajin-rajin belajar terkait teknikal di blog-blog company masing-masing gitu ya Mas ya. Oke, karena udah lewat 14 menit juga Mas Gibran. Terima kasih banyak Hmm. nih atas sharingnya. Sebelum kita tutup, mau ada foto session dulu nih bareng teman-teman yang lain. Eh, ya, dari teman-teman bisa on cam buat kita foto bareng dan minta bantuan operator ya untuk ngambil gambar.
dari operator sudah siap? Kita tunggu beberapa orang lagi mungkin ya. Eh, Oke, teman-teman yang bisa on cam silakan on cam dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kalau gitu kita take aja. Boleh senyum semuanya? Satu, dua, sip. Oh, ada yang baru on cam. Lagi ya, satu, dua, mungkin terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, udah, Mas. baik. Eh, karena udah sesi foto, sekali lagi Mas Gibran, saya banyak belajar dari prosesnya Mas Gibran dari awal di Indonesia, proses hiring, gimana caranya untuk apply dan perjuangan-perjuangan Mas Gibran. Terima kasih banyak Mas Gibran buat waktunya, buat ini di sana jam berapa nih Mas? Jam malam Sabtu Sekarang atau? jam 9:15 malam. Waduh, ya, makasih banyak Mas Ya, sudah nyempetin waktunya malam-malam nih di US. oh nggak apa-apa lah. Senang lah, senang bisa bisa sharing-sharing begini. Mungkin saya nanti bakal banyak tanya-tanya lagi nih sama Mas Gibran. Boleh, boleh, boleh. Ya, Ya, mau bilang juga sebenarnya tadi kalau ada teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, bisa reach out aja lewat email. Nanti saya bakal cari waktu untuk jawab itu. ya, baik. Jadi emailnya Terima bakal kasih saya Mas tulis Gibran. di chat, jadi bisa langsung email aja. Siap. Makasih banyak nih Mas Gibran. Oh iya, untuk teman-teman yang lain, mohon diisi feedback formnya juga. Untuk e-certificate akan dikirim 7 hari setelah teman-teman, setelah sesi ini, dan hanya untuk yang mengisi feedback formnya. Gitu. Ya udah, karena udah lewat bahkan 17 menit sekarang. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di Mengglobal, Mengglobal menginspirasi episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Gibran. Makasih ya.